Halo sahabat senam jari, kali ini Nine GD hadir menemani gabutmu membahas dunia lendir yang unik-unik yang menjadi tradisi di berbagai macam belahan bumi. Yang tentunya siapkan tisu, imajinasi dan juga ambil posisi enak untuk menontonnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dunia memiliki banyak suku karena kondisi geografis yang beragam, seperti bentuk kepulauan dan perbedaan alam pegunungan, pantai, dataran. Sejarah migrasi manusia yang membawa kelompok etnis berbeda ke berbagai wilayah, serta interaksi antar kelompok yang menghasilkan identitas budaya yang unik. Selain itu, perkembangan transportasi dan komunikasi di masa lalu, meskipun terbatas, juga berperan dalam memisahkan dan membentuk kelompok-kelompok kecil menjadi suku dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Di episode kali ini, kita akan membahas tradisi unik dan juga bisa membuat kita tertarik untuk bergabung ke suku tersebut karena ini seputar dunia lendir yang pastinya menjadi favorit kalangan pria. Yang pertama, suku Mangai. Di berbagai negara di dunia, hubungan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap anak-anak dan menjadi perdebatan serius dalam upaya melindungi mereka dari bahaya. Namun, di suku Mangai yang terletak di Kepulauan Cook, sebuah kenyataan yang sangat berbeda terjadi. Suku Mangai ini memiliki tradisi yang unik, di mana anak-anak di bawah umur diajarkan tentang hubungan dewasa secara praktis. Meskipun kontroversial, tradisi ini merupakan bagian integral dari budaya mereka. Suku Mangai terletak di Kepulauan Cook, tepatnya di Samudra Pasifik Selatan. Meskipun wilayahnya kecil, tradisi mereka memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat mereka. Suku ini memegang teguh suatu tradisi di mana anak-anak di bawah umur tidak hanya diajarkan konsep hubungan dewasa secara teori, tetapi juga melalui praktik lapangan. Ritual ini melibatkan interaksi antara wanita dewasa dengan remaja berusia 13 tahun. Meskipun terdengar kontroversial, suku Mangai melihat ini sebagai bentuk pembelajaran yang penting dalam membentuk pandangan mereka tentang hubungan dewasa. Ritual ini, bagaimanapun, tidak bisa dipandang sebelah mata. Kegiatan ini memiliki implikasi yang kompleks dan dapat memiliki dampak emosional dan psikologis pada remaja yang terlibat. Pemahaman tentang pasangan dalam budaya Manga. Bagi suku Mangai, memiliki banyak pasangan sebelum menikah merupakan aspek budaya yang dijunjung tinggi. Baik anak perempuan maupun laki-laki didorong untuk menjalin hubungan dengan berbagai pasangan sebelum akhirnya menikah. Ini menjadi bagian dari persiapan mereka untuk kehidupan dewasa dan perkawinan di kemudian hari. Pembelajaran tentang hubungan dewasa ini melibatkan proses inisiasi yang kompleks. Pakar dalam budaya Manga mendidik anak-anak laki-laki tentang topik-topik yang terkait dengan hubungan dewasa. Setelah beberapa minggu, upacara khusus diadakan di mana wanita berpengalaman melakukan hubungan dengan anak laki-laki sebagai bentuk pengajaran dan inisiasi perubahan budaya melalui sejarah. Sejarah suku Manga mengalami perubahan signifikan melalui kontak dengan penjelajah Eropa, khususnya melalui pengaruh Kapten James Cook. Pada awalnya, suku ini dikenal karena kekerasan dan peperangan internal. Namun, kedatangan penjelajah Inggris seperti John Williams membawa pengaruh Kristen yang merubah budaya pulau ini. Dengan masuknya agama Kristen, kekerasan politik dan perang mereda mengubah dinamika sosial dan politik suku Manga. Suku Manga di Kepulauan Cook memiliki tradisi yang kontroversial dalam pembelajaran tentang hubungan dewasa kepada anak-anak di bawah umur. Meskipun terlihat kontroversial dan berpotensi berbahaya, pandangan mereka terhadap tradisi ini adalah bagian integral dari budaya mereka. Namun, perubahan sejarah dan pengaruh dari luar telah membentuk dinamika sosial dan budaya pulau ini, mengubahnya dari masa lalu yang keras menjadi masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Yang kedua ada di dekat negara kita yaitu suku Kreng. Suku Kreng di Kamboja salah satu suku yang memiliki budaya dan ritual yang unik. Suku ini melakukan suatu ritual bagi kaum perempuan untuk membawa sebanyak mungkin laki-laki ke dalam gubuk yang diberikan oleh sang ayah. Masyarakat dunia menilai suku Kreng di Kamboja yang cukup terkenal ini mempunyai budaya atau ritual yang dinilai unik. Tak jarang ada beberapa masyarakat di luar Kamboja yang menilai ritual ini merupakan kegiatan yang tidak masuk akal atau bahkan tidak baik. Ritual yang dilakukan oleh wanita suku Kreng tersebut yaitu mereka akan mengajak pria ke dalam gubuk untuk menjalin kasih atau bercinta.
Gubuk tersebut dibuat oleh sang ayah dari pihak wanita dengan tujuan agar anak perempuan mereka dapat menemukan kekasih dengan ritual itu. Gubuk ini sering disebut sebagai gubuk cinta atau pondok cinta yang diberikan oleh pihak keluarga kepada anak perempuan mereka setelah berumur 15 tahun atau telah menstruasi. Tradisi ini masih berjalan hingga sekarang, menjadikan tradisi ini membuat heran masyarakat dunia yang telah mengalami banyak perubahan dan meninggalkan budaya sendiri. Namun, di samping tradisi unik ini, pemberian gubuk cinta memiliki makna lain. Tujuan keluarga memberikan gubuk cinta sebagai tempat tinggal baru bagi anak perempuan mereka adalah agar sang anak mendapatkan privasi dan ruang bersosialisasi sendiri dengan lawan jenisnya. Gubuk cinta juga disebutkan sebagai tempat bagi anak perempuan suku Kreng untuk mendapatkan pengalaman seksual dengan lawan jenis untuk mencari jodoh. Pria yang masuk ke dalam tempat tinggal wanita suku Kreng ini akan diberi waktu semalam untuk menghabiskan waktu bersama hingga sang anak mendapatkan cinta sejatinya. Dengan seperti ini, perempuan suku Kreng bebas untuk menikah dengan siapa saja. Tujuan gubuk cinta ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara orang tua membebaskan anak perempuannya untuk memilih tambatan hatinya sendiri. Namun tradisi yang dilakukan oleh suku Kreng memang tidak awam bagi banyak orang. Pihak keluarga perempuan mengharapkan dengan tradisi ini anak mereka bisa memilih pasangannya sendiri dan mendapatkan suami terbaik pilihan mereka. Karena para orang tua suku Kreng yakin setelah anak menginjak usia dewasa maka mereka harus bisa bertanggung jawab dengan perasaan dan urusan hati masing-masing. Di sisi lain, kaum pria suku Kreng sudah diajarkan cara memperlakukan wanita dengan sopan dan terhormat. Maka dari itu mereka yang bertamu ke dalam gubuk cinta ini tidak boleh agresif atau memutuskan tindakan sepihak tanpa ada persetujuan pihak wanita. Dengan tingkat penghormatan dan tradisi yang selalu mendukung kesetaraan wanita dan pria, suku Kreng bisa dibilang sebagai bentuk tradisional dari paham feminisme yang sering dibicarakan di dunia yang serba modern ini. Suku Kreng tidak perlu belajar teori bagaimana menghormati wanita dan membiarkan mereka mengambil keputusan atas hak tubuhnya. Mereka sudah menerapkan itu sebagai tradisi yang melekat di budaya mereka. Terdapat sekitar 25.000 penduduk asli Kreng di Kamboja dan mungkin beberapa ratus di Laos. Di Kamboja, mereka sebagian besar tinggal di wilayah timur laut yang berbatasan dengan Laos dan Vietnam. Hingga baru-baru ini, sulit untuk mencapai wilayah ini. Ketika saya pertama kali berkunjung 20 tahun yang lalu, semua jalan di wilayah ini masih berupa jalan tanah. Transportasi umum belum tersedia, kecuali Anda terbang dengan pesawat kecil mencapai ibu kota provinsi. Ban Lung bisa memakan waktu berhari-hari. Semua itu berubah dalam beberapa tahun terakhir. Bandara telah ditinggalkan dan jalanan telah diaspal. Dulunya merupakan wilayah yang didominasi penduduk asli. Orang-orang Mer baru-baru ini mulai pindah ke wilayah tersebut. Hal ini juga berarti bahwa kelompok-kelompok adat seperti Kreng lebih terpapar pada pengaruh luar dan arus utama. Yang ketiga, pola matriarki atau dominasi wanita dalam memimpin dengan sistem otoritas yang diturunkan dari pihak wanita, umumnya jarang ditemukan di Indonesia bahkan dunia. Namun, sebuah suku yang berada di kaki Gunung Himalaya masih menerapkan sistem ini dan menjadi satu-satunya kerajaan wanita di daerah lembah Yunan, Barat Daya. Kerajaan wanita ini bernama suku Mosuo. Suku yang tinggal di tepi Danau Luga itu merupakan sebuah komunitas suku kuno dari umat Buddha Tibet. Ciri khas suku Mosuo, sistem matrilineal. Harta dan keturunan diwariskan melalui garis ibu, dan rumah tangga terdiri dari ibu, anak-anak, serta kerabat perempuan lainnya. Perkawinan azu. Ini adalah bentuk hubungan di mana laki-laki mengunjungi perempuan pada malam hari dan harus pergi sebelum matahari terbit, tanpa adanya ikatan pernikahan formal. Peran perempuan. Perempuan memegang peran penting dalam keluarga dan komunitas, seringkali menjadi pengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga serta mencari nafkah. Keluarga besar. Keluarga Mosuo biasanya tinggal dalam satu rumah besar bersama kerabat ibu, di mana mereka berbagi tanggung jawab. Kepercayaan. Kepercayaan mereka merupakan perpaduan antara aliran Daba dan Lamaisma. Dengan festival seperti kaosan untuk memuja Dewi Wanita, mereka hidup dengan persamaan gender. Para wanita memiliki kesempatan untuk memilih pasangan seksualnya,
bekerja, memiliki anak, menentukan pilihan hidup, hingga merawat orang tua. Wanita dari suku ini juga boleh memiliki dan mewarisi properti, bertani, mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Bahkan, mereka juga dapat melakukan pekerjaan pria, seperti membangun dan memperbaiki rumah, membajak, serta membuat keputusan besar dalam keluarga. Suku Mosuo tidak menjalani pernikahan seperti masyarakat pada umumnya. Mereka bebas untuk tidur dengan pria manapun yang diinginkan, tanpa ada ikatan pernikahan. Wanita di suku ini akan mendapatkan kamar tidurnya sendiri, begitu ia dianggap sudah dewasa secara seksual dan diperbolehkan untuk mengundang pria yang disenangi untuk tidur dengan mereka. Pria yang mengunjungi dan tidur dengan seorang wanita harus meletakkan topi di pegangan pintu tempat wanita tersebut tinggal sebagai tanda bagi pria lain agar tidak masuk. Kegiatan ini disebut dengan aksia. Aksia bisa berlangsung pada 1 malam atau bahkan lebih, sehingga bisa menjadi cara mendapatkan 33 keturunan bagi wanita suku Mosuo. Hal ini disebut dengan pernikahan berjalan. Anak yang lahir dari pernikahan berjalan akan diasuh oleh ibunya dengan bantuan saudara kandungnya. Para pria di suku ini tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang ayah, seperti memberi nafkah atau tinggal bersama dan mendidik anak-anaknya. Tidak ada stigma dari masyarakat setempat bagi orang yang tidak mengetahui ayah biologisnya, sehingga menjadi hal yang wajar apabila masyarakat di suku ini tidak mengenal siapa ayah mereka. Karena tidak punya kesempatan untuk hidup bersama dengan wanita yang diinginkan dan anak-anaknya, para pria akan memiliki hubungan yang erat dengan anak dari saudari mereka. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, anak-anak muda mulai pergi dari daerahnya dan bahkan menikah dengan orang-orang yang berasal dari daerah lain. Suku ini berada pada kondisi yang terjepit karena masih bertahan dengan sistemnya di tengah kemajuan yang terjadi. Para arkeolog berpendapat bahwa Mosuo bisa saja merupakan salah satu peninggalan sejarah. Baul, bahasa Bengali atau bahasa Hindi adalah grup pemusik dan penyanyi mistis dari Bengali. Baul menggabungkan tradisi musik dengan sekte agama. Baul adalah kelompok yang heterogen dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Namun sebagian besar anggotanya adalah orang Hindu Vaishnava dan orang Muslim Sufi. Mereka bisa dikenali dari pakaian mereka yang unik serta alat musik mereka. Tidak banyak diketahui mengenai asal-usul mereka, karena sedikitnya dokumentasi sebelum abad ke-20, namun karya-karya penyair Rabindranath Tagore banyak berpengaruh dalam musik mereka. Baul gaen lagu sering dinyanyikan dengan diiringi oleh Gopi Yantro atau Ektara, meskipun Baul hanya meliputi sedikit bagian dari penduduk Bengali, tetapi pengaruh mereka cukup penting. Pada 2005, tradisi Baul dimasukkan pada daftar Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO. Suku Baul di India dan Bangladesh punya tradisi aneh sekaligus ekstrem. Jika ada anak gadis mengalami menstruasi untuk pertama kali, mereka akan membuat perayaan khusus. Bukan itu saja, darah haid si gadis turut diminum. Bagi umumnya orang di dunia ini, darah haid yang keluar dari kemaluan perempuan tentu sangat menjijikkan. Jika kelihatan pun akan dianggap sebagai aib atau memalukan. Tapi, suku Baul yang merupakan sekte agama juga komunitas musik pengembara di India dan Bangladesh memiliki pandangan lain sesuai kepercayaan leluhurnya. 7 tradisi unik menikmati minuman di berbagai belahan dunia. Mereka percaya dengan meminum darah haid wanita yang baru pertama kali menstruasi atau datang bulan dapat menjadi awet muda dan memperpanjang umur. Mengutip dari Amuse, suku Baul merayakan haid pertama seorang gadis dengan mencampurkan darah haidnya dengan kapur berus, susu, santan, dan gula. Kemudian diminum oleh keluarga dan teman-temannya. Tak hanya sekadar kemampuan dalam bernyanyi untuk menjadi seorang Baul, ini juga tentang menambah cairan tubuh, terutama darah haid. Suku Baul mengacu pada 4 bulan untuk darah haid, benih, kotoran, dan urin. Mereka percaya bahwa wanita memiliki semua ini, sementara pria tidak memiliki darah haid. Suku Baul menganggap air mani sebagai benih, tetapi juga percaya wanita memiliki benih dalam cairan vagina dan darah haid. Ini adalah acara ritual di mana pria harus menahan ejakulasi, sedangkan wanita didorong untuk orgasme untuk memberi energi pada pasangan mereka. Oleh karena itu, orang-orang Baul memandang pria sebagai orang yang tidak lengkap secara spiritual,
jika dibandingkan dengan wanita yang telah mendapatkan 4 bulannya. Melihat kekurangan ini, suku Bao percaya bahwa darah haid harus dicerna, diperiksa, dan diserap kembali untuk mengisi kembali tubuh dan jiwa. Mengutip dari Emis, seorang wanita Bao bernama Ara mengenang efek meminum darah haid terhadap mereka yang mengikuti upacara itu, seperti kekuatan ingatan dan konsentrasi meningkat. Kulit menjadi bercahaya, suara menjadi merdu, dan seluruh makhluk dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan, dan cinta. Selain menggunakan tampon sebagai teknik, ada cara lain untuk menyebarkan 4 bulan darah haid untuk mencapai efek yang sama. Suku Bao percaya bahwa darah haid juga dapat tertular melalui mulut penis pria. Ini disebut sebagai seks saat menstruasi. Melansir dari Miss Vice, setiap remaja perempuan yang mendapat menstruasi pertamanya, masyarakat Bao akan mengadakan selebrasi. Kemudian darah haid itu mereka tampung dan mencampur dengan susu sapi, kamper, air kelapa, dan gula aren. Setelah mereka olah dengan bahan-bahan tersebut dan jadi sebuah hidangan, cairan itu menjadi hidangan yang siap mereka minum bareng keluarga dan teman-teman si perempuan. Biasanya, hidangan ini bakal tersaji untuk laki-laki soalnya mereka nggak punya darah haid. Sehingga, menurut mereka, laki-laki perlu menyerapnya dari sumber eksternal, yaitu minum darah haid. Laki-laki nggak lengkap secara spiritual, menurut suku Bao. Suku Bao menganggap laki-laki nggak lengkap secara spiritual jika dibandingkan dengan perempuan yang udah haid. Mereka percaya perlu menukar, mencerna, dan menyerap kembali untuk mengisi kembali tubuh dan jiwa. Yang kelima ada suku Muria yang tinggal di wilayah Naxal Bahtar Chhattisgarh di Indi tengah memiliki tradisi berusia berabad-abad yang membuat orang geleng-geleng kepala. Tradisi ini lebih dikenal dengan sebutan Gotul Muria. Dilansir oleh indiatimes.com, Gotul merupakan budaya suku Muria dan Gan yang tidak tabu melakukan seks sebelum menikah. Dalam budaya ini, anak-anak dibesarkan untuk melakukan hubungan seks pranikah. Gotul menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, asrama desa untuk anak perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Remaja diajari pendidikan jasmani, keterampilan, dan minum alkohol untuk seks. Remaja pada suku ini juga bisa bersosialisasi di sana, melakukan hubungan seks pranikah dengan satu atau beberapa pasangan, lalu belajar tentang budaya dan legenda suku. Gotul itu sendiri sebenarnya adalah gubuk yang terbuat dari bambu dan tanah liat. Oleh karena itu, anak laki-laki dan perempuan sudah dikirim ke Gotul pada usia 10 tahun. Menurut tradisi, kedatangan mereka diikuti dengan suara gendang. Di sana anak laki-laki disebut celik sedangkan anak perempuan disebut motiaris. Adapun pemimpin Gotul yang ada di sana bernama Siredar dan Belosa. Anak laki-laki Gotul membuat sisir dari bambu. Semakin menarik sisirnya, semakin besar peluang mendapatkan seorang gadis sebagai pasangan. Ketika seorang gadis menyukai sisir laki-laki, ia akan mencurinya dan dengan bangga memakainya di rambut. Kemudian mereka berkomitmen untuk hidup bersama. Uniknya, mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, seperti merasakan kenikmatan atau menjalaninya secara maksimal dengan melakukan hubungan intim sebanyak mungkin hingga menemukan pasangan yang ideal. Namun, seks berkelompok tidak diperbolehkan di sana. Di beberapa tempat, anggota tidak mau melakukan ini karena menimbulkan ketertarikan emosional pada pasangannya yang dapat dikenakan sanksi. Di sana anak muda didorong untuk menjalin hubungan monogami, namun terkadang dengan banyak orang. Harus dipahami bahwa remaja diperbolehkan berhubungan seks tanpa ikatan emosional sebelum melakukan hubungan seksual. बगिया झूमर के बगिया जब चले आए सजनी मोरे मन के मिलौनी मोरे हरियर अमर घन मोरे. Membuat wanita tersebut hamil, maka anak desa tersebut nantinya akan mengadopsi anak tersebut. Kebanyakan orang dari suku ini menganut animisme dan memiliki dewanya sendiri. Selain itu, anak-anak di bawah umur yang ada di suku Maria tidak tabu dengan hal-hal yang berbau seksualitas karena mereka mendapatkan edukasinya dari tradisi Gotul.